Wah, hari ini Chef Yongki terniat banget nih. Pagi-pagi sudah nongol aja di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Memangnya ada apa sih, Chef? Halo pecinta makanan Indonesia. Nah, pagi hari ini kita sedang berada di Blok M, yaitu pasar subuh di pagi hari. Dia buka mulai dari jam 2 pagi. Ini kita coba, ini padahal udah jam 5 ya, sebagian udah pada pulang. Padahal buka dari jam 2 pagi. Tapi kita bisa lihat ke sini, nanti ada beberapa kita lihat. Semuanya ini menjual kue-kue basahan Indonesia. Walaupun tidak seramai dan sebanyak pasar kue subuh Senen, di pasar kue subuh Blok M juga ada beraneka ragam kue basah ataupun jajanan tradisional. Tuh, coba lihat deh. Bisa coba ya, Bu ya? Silakan. Enak nih. Tisunya Ini boleh apa nanti namanya? Ini talam padang. Ini namanya talam padang. Ya. Ini bikin ini aja tepung berasnya tuh mesti ditumbuk sendiri. Udah ditumbuk dia mesti masih daun pandan dan suci, tadi udah jelasin ya. Biasanya orang yang tahu, anak muda taunya daun pandan aja. Padahal daun suci itu penting untuk ngambil asli. warna aslinya. Wanginya memang dari daun pandan ya. Udah gitu tengahnya santan, dan dia harus jaga umurnya. Santan itu biasanya kalau udah dipakai gitu sekitar 6 jam, 7 jam ya kan. Lebih dari itu mesti dimasak lagi. Dan ini sebetulnya kayak gambling loh. Betul. Ya kalau bikin ini, aduh habis nggak? Bukan cuma habis nggak? bikin ya. Nah itu kalau nggak habis, resiko harus ditanggung. Tak hanya kue-kue basah, di pasar subuh Blok M semuanya lengkap. Dari camilan yang rasanya manis sampai asin pun ada, seperti risol dan kue mangkok. Nah ini penggemar kue, ini adalah kue Indonesia juga. Ini dari zaman Belanda. Ya, Indonesia jajah Belanda 350 tahun yang lalu. Kita makanya belajar ada yang namanya risol atau namanya risoles. Yang ini namanya pastel ya tuh. Kalau ini kue Indonesia nih, bolu kukus juga masih Belanda ya. Kalau ini Indonesia, ini kue mangkok. Ini kue mangkok ini bikinnya sulit sekali loh. Ini mesti kalau yang nggak jadi nggak bisa gini. Dia bikinnya pakai tape beras, kalau nggak tape ketan ya. Kalau nggak salah ini. Dia mesti diendapin sampai berapa jam baru dia kukus, dia makan. Dan kadang-kadang nggak ketawa dia. Senyum, wah itu nggak bisa dijual ya. Nah ini kue mangkok ini yang perlu kita hargai. Kue-kue Indonesia ini sulit loh. Kue tradisional sulit. Kue barat mah kocok satu panggang jadi. Indonesia tidak, dia harus bangun pagi-pagi. Karena ada santannya, santan umurnya cuma 6-7 jam ya. Dan ini luar biasa sekali. Segini harganya berapa? Berapa? Murah, 6.000. Saya kasih Anda 20.000 belum tentu jadi. 100.000 dia belum tentu jadi. 6.000. Jadi satunya cuma 1.200 ya. Murah sekali. Memang tidak mudah membuat kue-kue basah khas Indonesia. Harus ada perlakuan khusus dari menyiapkan bahan, bahkan sampai saat kue sudah matang agar sesuai dengan yang diinginkan. Ini lemper ayam ya. Lemper ayam ya. Lemper juga salah satu makanan Indonesia dari Jawa Tengah yang dibuat dari ketan, tengahnya ada ayamnya ya. Dan ini udah kesohor sekali, orang kalau bilang lemper Indonesia udah tahu ini namanya lemper ayam. Itu naon? Bolu gula aren. Nah, kalau orang sini, Bapak di Sundanya? Sunda. Itu Sunda namanya sok sarua saya di Bandung. Gula berem. Tadi teh gula berem. Gula merah. Pak, ini namanya apem gula merah. Ini bikin daunnya ini cukup lama. Dan ini dibuat dari beras yang ditumbuk. Ya, berasnya ditumbuk dulu, terus dikasih gula aren, masih didiemin 2-3 jam, nunggu dia naik, baru besok paginya baru kita panggang, baru jadi. Kalau langsung dia nggak mekar, alias cuman senyum saja, nggak bisa dijual itu ya. Antusias warga memburu aneka kue-kue basah dan jajanan tradisional di sini masih tinggi. Bu nih kalau mau beli bolu gulung kan kelihatannya kalau yang empuk dia pinjem ya, pinjam ya.
Tuh, ini kuenya. Oh, ini ada lapis legitnya. Ini namanya kombinasi roll. Namanya kombinasi roll. Tuh kelihatan kayak gini kan moist ya, empuk. Dan ini kalau kue Indonesia memang nggak pakai obat-obatan ini. Nggak pakai itu, dia ada lapis legitnya. Ini murah sekali ya, berapa? 20.000. Oh murah. Ini bikinnya sulit nih Bu. Lapis legit ininya mesti per lapis satu-satu. Saya suka bilang ini namanya kue kurang kerjaan. Tapi inilah ya. Legend Pak. Ya legend ya. Tuh ini kalau belanja juga baru harus yang lihat mengkilap. Tapi kadang-kadang suka ada yang nggak mateng. Tapi di sini ini abangnya jualnya bagus, dimateng semua. Jadi pemanasannya bagus. Iya kan? Kelihatan, Pak. Ya. Dan ini pakai butter juga. Pakai butter ya. Ya memang kudu pakai butter kalau kue hang ini ya. Ini kuat berapa hari, Dek? Oh, 3. Tuh, sebaiknya kita tanya nih, ada beberapa orang bilang penjualnya, "Oh, bisa tahan sampai sebulan." Wah, itu jangan dibeli tuh. Itu udah pasti pakai obat. Ya. Wah, ternyata di sini tak hanya ada aneka kue dan camilan, tapi aneka gorengan yang baru digoreng dadakan juga ada, seperti tahu isi, lumpia, martabak, dan juga bakwan. Pak, ini ini tahunya beli tahu yang udah kopong ya Pak ya? Oh ya, pertamanya kopong terus diisi sama apa ini? Waluh ya? Waluh. Oh tahu isi namanya kalau udah jadi ya Pak ya? Ini pakai terigu ya Pak ya? Nah Pak, kalau ini pakai terigu gini, Bapak nanti kalau lain kali bikin biar crispy-nya tahan, Bapak pakai beras Pak, ditumbuk Pak. Di blender dimasukin telur, malah nanti dia melempem. Tapi kalau ada beras yang ditumbuk di dalamnya, nanti dia akan renyah kulitnya. Nanti boleh dicoba ya Pak ya, di rumah ya. Kan jatuhnya lebih murah juga Pak, pakai beras atau nasi yang kemarin juga ada apa-apa, boleh. Ternyata di pasar kue Subuh Blok M ada makanan beratnya juga. Ada nasi bogana khas daerah Tegal yang dibungkus daun pisang, berisi nasi hangat dengan aneka macam lauk seperti orek tempe, bihun, dan telur pindang. Ada juga gudeg Jogja dan kreceknya. Telurnya ini telurnya yang dipindang nih, sampai hitam. Bukan dicat satu-satu ya Pak? Oh bukan. Dipindang, telur dipindang itu. Ada yang bikin kurang pinter juga, kadang-kadang dia keras. Makanya di dalamnya harus mengandung daun salam yang membuat pindangnya itu dia tetap empuk ya. Itu dari daun salam. Ini pasti ada daun salamnya ya? Iya. Daun salam. Ya dikit aja. Nah, oke. Pagi-pagi saya paling suka makan nasi gudeg. Ya, jadi pagi ini kita makan nasi gudeg seperti apa? Chef Yongki mau kemana lagi? Oh, ternyata Chef Yongki mau ajak kita ke toko kue-kue basah yang sedang viral di media sosial. Ya, tapi nanti kita lihat di dalam, ini katanya yang beli kalau udah jam 12 ngantri. Tapi kita pengen tahu lah. Kita juga baru pertama kali ke sini, kita lihat ya. Nanti di dalam ada apa aja. Toko kue Sawalio di Tambora, Jakarta Barat sudah ada sejak 17 tahun yang lalu. Bukannya sih dari jam 11 siang, tapi sebelum buka aja sudah banyak yang ngantri tuh. Wih, tuh liatin tuh. Ngantrinya sampai kayak gitu. Ini belum dibuka, ini baru dibuka nih jam 12. Kita mesti ngantri dari belakang. Jadi kalau mau bedinya di sini nih. Kita harus ngantri di sini. Kalau nggak ngantri, nggak bisa, nggak dapat. Toko kue Sawalio menjual aneka kue-kue basah khas Kalimantan karena pemiliknya memang asal Kalimantan Barat. Pembelinya pun banyak juga yang dari luar Jabodetabek loh. Ibu Rini dari Palembang. Dari Palembang. Wong Kitogalo. Ibu ini sengaja memang dari Palembang datang, ini belum pulang ke rumah nih, dari airport langsung ke sini pengen coba. Bukan coba, ini udah berapa kali ke sini? Oh ini baru sih. Oh baru lihat. Oh baru lihat TikTok semalam, makanya dia masuk ke gang juga ngantri. Nggak apa-apa ya? Iya. Oh gitu, sengaja bawa sini ya. Ibu di sini mau beli apa? Satu-satu dibeli. Oh dia mau dibeli semuanya. Contoh ya. Iya. Nanti yang mana yang enak?
Lebih dari 15 kue khas Kalimantan tersaji rapi di etalase toko, seperti kue talam singkong, apem beras, apem terigu, srikaya ketan, talam ebi, bugis kacang hijau, dan lumpang. Yang unik nih, proses pembuatan kuenya menggunakan loyang khusus dengan api yang harus tetap menyala selama proses memasak. Nah, di sini saya akan menanyakan kurang lebih ini dikukusnya untuk satu kue itu satu loyang. Itu dilapis satu-satu gitu apa dilapis satu-satu ya. Dan ini dia ngukusnya masih pakai wajan loh. Ya kenapa nggak pakai kukusan yang kotak gitu? Nggak tahu, ya, belum coba sih. Oh, dari dulu udah kayak Dari gini dulu jadi emang kayak ngikutin begini, gini. ya. Tapi bagus juga. Jadi jangan dirubah. Jadi aslinya begini ya begini sampai sekarang, jangan dirubah-rubah ya. Itu bagian tepinya dia kasih kain, itu bagus juga tuh, supaya uapnya nggak keluar. Jadi ditutupin sama kain. Jadi uapnya keserap ke kain itu ya. Ada banyak loyang yang ditutup panci kukusan, kebanyakan berisi adonan kue talam dan kue bugis kacang hijau. Takaran dan waktu untuk membuat satu kue talam harus tepat. Bahkan untuk menuangkan adonan pun tidak boleh sekaligus, nanti bisa hancur kuenya. Ini dikukus gini berapa lama? 15 menit per layer. Tuh, dia kukus 15 menit per layer, betul sih, karena ini berarti tepung beras ya. Ya, tepung beras itu berarti 15 menit dia baru matang. Nanti udah 15 menit dia tuangin. Kira-kira sampai berapa lapis itu? Bisa sampai 8-9, makanya Sampai satu kue 8. rata-rata kurang lebih 2 jam. Tuh, satu kue kayak lapis legit ya. Lapis legit juga 2 jam loh. Kita di sini juga ketepatan waktu pada proses pembuatannya di sini luar biasa loh. Semuanya serba tepat ya. Nggak ada yang main kira-kira. Kalau ibu rumah tangga kan main kira-kira. Bahkan dia punya cara nih. Dia caranya secara tradisional juga. Yang saya lihat dia pakai kartu-kartu gini. Ini bukan kartu main remi, bukan. Ini kartu buat nunjukin ini yang udah lapisan ke-1, ke-2, ke-3. Nah, ini bapaknya udah mulai masuk lagi tuh ya. Dia jamnya juga tepat tuh. Dia udah mulai lihat lagi, dia udah mulai mungkin disiram lagi ya. Kesulitan apa sih yang paling krusial pada saat pembuatan ini? Ya, paling kayak Yang gas sering habis. Oh, totonya habis, ini lagi nyala nggak boleh mati katanya ya. Gitu mau ya. Kita harus tambahin lagi ekstra 5 menit lagi. Oh, gitu karena panasnya berkurang. Ya, karena itu kan air kita kukus kan uapnya Uapnya lama-lama air naik. habis ya kan. Nah, kita juga mesti masak Ditambah air panas, lagi. Kita tambahin lagi. Betul. Nah, tuh jadi ya karena penguapan kan air jadi harus diisi lagi, itu perlu waktu ya. Kendala yang kedua tadi kalau gasnya habis kan nggak bisa ngira ini udah bisa apa belum, kan nggak tahu ya. Perpindahan itu dia jaga juga nih waktunya. Makanya kue basahan itu sangat sulit dibuatnya. Tidak semudah kayak kue-kue barat itu kan kodok, panggang, jadi dekor beres. Kalau ini dia satu persatu. Selain kue khas Kalimantan, ada juga kue-kue lain seperti ketimus, pastel, lemper ebi, dan juga kue cucur. Nah, ini yang sedang diaduk ini adalah satu bahan untuk membuat kue cucur. Nah, kue cucur tidak mudah ya. Kalau Anda lihat di Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, lu campur ini langsung kayak nggak bisa. Dia harus ada yang namanya istirahat itu minimal 2-3 jam, betul apa nggak sih? Ya, betul ya? Betul. Dia mesti tinggal 2-3 jam atau lebih, baru dia bisa jadi bentuk serat-seratnya, dan tengahnya nanti kayak gunung naik ke atas gitu. Nah, itu baru jadi. Kalau nggak jadi, betul ya? Betul. Tapi paling bagus sih kalau mau bikin ya, jadi kalau mau bikin kue cucur, kalau bisa bikinnya jam 8 malam, mulai bakarnya besok pagi di 12 jam. Itu hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Pakai itu pagi dia pakai santan segar. Kalau pakai santan kemasan suka beda loh. Ya, rasanya beda Harus banget. pakai santan segar. Santan nggak bisa segar. pakai- Dan ini yang namanya talam singkong, tapi sini juga ada talam bugis. Ini kekasan daripada Kalimantan Barat, di mana di Kalimantan Barat kalau bikin kue basahan nggak kayak di Pulau Jawa, biasa dibungkusin daun satu-satu kan. Oh, ini singkong. Ini bawahnya ada singkongnya, atasnya ada kayak kue pepek gitu ya. Lembut juga, lembut sekali. Dan
Dia pakai santannya juga bukan santan kemasan loh. Dia pakai santannya santan kelapa yang betul-betul dia peras, jadi tidak pakai santan kemasan. Dia memang dari wanginya aja beda ya. Singkongnya, gula merahnya, santannya, pandannya dapat. Buat saya recommended ya. Saya tidak mewakili orang banyak untuk lidah Indonesia, tapi ini menurut saya, untuk saya ini enak. Jadi siapa yang mau datang ke sini boleh coba ya. Bukanya jam 12 siang, tapi Anda boleh ngantri dari jam 8 pagi atau jam 5 pagi, bawa kasur di sini ya. Nanti di sini tidur dulu sih. Jadi pagi nomor 1 tuh kayak ibu itu, kayak tadi saya lihat dia ibunya datang jam 6 pagi. Nah, setelah seharian icip-icip di 2 lokasi kuliner hits, waktunya Chef Yongki bagi-bagi tips membuat onde-onde glowing yang warna-warni. Siapkan catatan ya. Onde-onde kan biasanya warnanya cuma putih doang. Ya, betul. Di sini saya kasih variasi. Nanti kalau Anda mau bikin onde-onde, jangan putih aja. Ada yang rasanya talas, warnanya ungu. Yang rasanya coklat, onde-ondenya coklat, nanti lihat ya kan. Kemudian nanti ada yang mocha, ada juga yang pink, ada juga yang pandan. Jadi menarik. Kacang hijau yang sudah dimasak seperti bubur, ditambah gula pasir, vanili, dan diaduk hingga kacang hijaunya padat dan kental. Lalu ditimbang dan dibentuk bulat-bulat. Kalau mau kacang hijau, ya kacang hijau asli, jangan dicampur ya. Tapi kalau Anda mau campur boleh aja, tapi kurang bagus. Kalau dimakan kan kentangnya kerasa. Kalau ini kan kacang hijaunya terasa ya, boleh pakai pasta vanila, boleh pakai vanila bubuk, boleh pakai daun pandan. Jadi apa aja. Dan ini bisa dikasih warnanya macam-macam kalau Anda mau. Tapi kali ini kita mau warna putih aja. Oke. Cuman tinggal bikin kulitnya aja ya. Campurkan tepung ketan dengan air mendidih yang sudah diberi gula pasir, pandan, pasta vanili, dan minyak kelapa. Supaya adonan kulit onde-ondenya tak mudah pecah, diamkan 1 hari 1 malam. Bagi 3 atau 4 bagian, tambahkan pewarna makanan yang berbeda-beda. Bentuk jadi bulatan kecil-kecil, isi dengan kacang hijau dan wijen. Jadi banyak tuh ya. Kalau misalnya tadi kan Eyang bilang kalau dipulung itu kan harus ditekan. Ya. Nah, kalau orang-orang yang biasa asal mulungnya kan itu akibatnya kan kopong dalamnya. Kopong. Apakah itu bisa menjadi penyebab utama untuk meledak saat digoreng? Bisa juga ya. Kalau ngegorengnya itu memang harus dari minyaknya, minyak yang setengah dingin sih, hangat. Nanti lama-lama dia mekar, jadi proses mekarnya itu lama. Sampai nanti dia titik maksimal ya. Yang penting dia udah didiemin 1 malam, kemungkinan meledaknya itu kecil. Ya. Ini yang rapat, kalau bisa yang rapat juga. Tuh, tutup lagi kayak gini ya. Eyang, ini kenapa harus diairin? Kenapa nggak langsung Ya. kulit ke sini? Kalau dari kulit ke situ nanti dia nggak nempel. Nanti akibatnya kacang wijennya lepas pada saat digoreng. Tapi kalau ini dia akan menempel, kan dia pakai tepung ketan ya. Jadi harus pakai itu. Boleh nggak nanti kalau kayak gini disimpan dulu di kulkas? Jangan, nggak boleh. Nanti kalau simpan di kulkas kan dia kering. Pada saat dikasih air nanti dia malah bisa meletus ya. Jadi kalau udah dibuletin harus langsung. Menggorengnya pun tak boleh asal-asalan. Ada tips dan trik agar onde-ondenya mengembang sempurna dan tidak kempes ketika didinginkan. Yakni harus menggunakan minyak banyak dan api sedang. Masukkan onde-ondenya saat minyak masih hangat. Onde-onde harus sering diaduk dan dipencet ketika digoreng. Tujuannya agar tidak mudah kempes dan isiannya matang sempurna. Jadi tadi Eyang udah cerita tentang minyaknya ya. Dan ini dia tidak akan kempes ya, dia tetap utuh, bagus ya, karena dia istilahnya dia bisa kempes karena kadang-kadang kurang matang. Jadi kita harus benar-benar yang matang dan kering. Dia bisa kering pada saat dipencet. Dipencet nanti kan dia mekar lagi, berarti dia tak dalamnya ikut kegoreng. Jadi dia betul-betul kering. Wah, jadi juga nih onde-onde glowing aneka warna ala Chef Yongki.
Benar kan? Onde-ondenya mengembang sempurna dan dijamin gak akan kempes walaupun didiamkan lama. Warna-warni bikin onde-ondenya jadi lebih cantik ya. Soal rasa jangan ditanya, pastinya jempol. Gimana? Tertarik untuk mencoba membuatnya?